Jenderal Pajak mulai mengintegrasikan penerapan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan nomor induk kependudukan. Hal itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima layanan perpajakan yang ada. Simak Radio Talk El Sinta Semarang yang akan dipandu oleh saya, Muhammad bin Jahidin, selama 1 jam ke depan bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang, Candisari. Selamat pagi pendengar dan juga netizen El Sinta yang akan menyimak mungkin nanti via YouTube atau Instagram kami ya. Pagi ini El Sinta Semarang kehadiran tamu istimewa nih, karena bulan-bulannya juga bulan-bulan notifikasi muncul nih biasanya di email saya ini. Kalau sudah bulan Januari sampai bulan Maret, ini sudah bulan Februari menjelang akhir, sudah muncul memang notifikasi awalnya gitu ya, untuk mengupdate nih perkembangan keuangan kita selama setahun yang lalu dan mungkin yang akan datang ya. Sudah hadir di depan saya ada 2 orang yang jauh-jauh datang dari bawah. Nggak bawah-bawah banget tapi ya. Sudah ada dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Yang pertama ada Asisten Penyuluh Pajak Terampil Karisma Azri Topas Barata atau Mbak Caca. Selamat pagi Mbak Caca. Selamat pagi Mas. Iya, kemudian ada Asisten Penyuluh Terampil lainnya ada R. Budi Utomo atau Mas Budi. Mas Budi, betul. Budi. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas. Iya, ini sudah masuk bulan Januari sampai Maret nih, biasanya muncul notifikasi nih di email saya ini ya. Benar, untuk mengupdate. Sebetulnya seberapa penting sih masyarakat mengupdate nih selama bulan Januari sampai Maret ini? Siapa yang mau jawab ini? Mbak Caca atau Mas Budi? Jadi seperti yang kita ketahui ya Mbak Caca ya, untuk kawan pendengar El Sinta, untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP itu ada kewajiban nih, yaitu pelaporan SPT tahunan. Nah, biasanya dari kantor pusat itu kita mengirimkan broadcast email ataupun WhatsApp untuk mengingatkan pelaporan SPT tahunan, seperti itu. Nah, itu penting banget nih untuk wajib pajak yang punya NPWP. Nah, wajib untuk menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya melaporkan SPT tahunannya gitu. Dan itu di bulan Januari sampai Maret ya biasanya ya? Iya, betul. Ya. Untuk orang pribadi itu dari Januari sampai Maret, kalau wajib pajak dan itu sampai April, lebih lama 1 bulan ya. Lebih lama 1 bulan untuk wajib pajak. Berarti termasuk El Sinta ini ya. Iya, betul banget. Baik. Tapi hari ini yang istimewa yang akan kita bicarakan adalah tadi Dirjen Pajak kan kemudian sudah mulai mengintegrasikan penerapan NPWP menjadi NIK, begitu ya. Bagaimana ini sebetulnya? Apa yang menjadi landasan dari pajak sendiri, Dirjen Pajak untuk mengubah NPWP jadi NIK? Baik, terima kasih Mas. Jadi memang ini lagi ngetren dan sedang banyak diperbincangkan ya Mas. Karena waduh gimana nih nanti kalau saya punya NIK sebagai KTP, berarti langsung dong semuanya kena pajak dan lain sebagainya ya. Kadang kan wajib pajak udah takut nih. Iya, betul. Ya. Jadi jangan sampai takut. Intinya adalah ketika misalnya NIK ini sudah di pemadanan menjadi NPWP sesuai dengan PMK 112 tahun 2022 ya, teman-teman dan kawan pajak semua yang mendengarkan nih, itu wajib untuk melakukan pemutakhiran karena penting banget sebagainya. Jangan khawatir, selagi persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi, baru itu harus melakukan kewajiban perpajakan. Apabila tidak, memang tidak diperlukan. Tetapi diingat bahwa jika masih punya NPWP dan statusnya aktif, itu wajib lapor mau nihil atau tidak. Ada penghasilan atau tidak, itu wajib lapor. Kalau tidak lapor akan dikenakan sanksi. Nah ini dia sanksi, itulah panjang ceritanya. Intinya adalah kawan pajak dihimbau untuk melakukan pemutakhiran data menjadi NPWP. Tapi sebelum tadi kita berbicara masalah sanksi, ini agak sedikit menakutkan ini kalau berbicara masalah sanksi. Tadi ada syarat apa aja tadi Mbak Caca? Subjektif dan objektif. Apa aja nih sebenarnya syarat untuk tadi supaya orang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang wajib pajak? Iya, yang dia memiliki penghasilan pastinya itu. Jadi kalau memang dia sebagai warga negara Indonesia yang memang tinggal di Indonesia ya, kemudian ini membicarakan tentang kita ya sebagai warga Indonesia aja dulu, dia yang harus punya penghasilan. Apabila tidak punya penghasilan dan memang punya NPWP, ini beda ya kasusnya apabila dia belum punya NPWP atau udah punya NPWP. Kalau belum punya NPWP, sedangkan syarat-syaratnya itu belum terpenuhi, berarti tidak wajib membuat NPWP. Tetapi kalau yang sudah punya NPWP tetapi ternyata tidak ada penghasilan nih, amit-amit ya kawan semuanya ya, kita kan berdoa selalu punya penghasilan gitu ya, amin. Itu tetap wajib melaporkan SPT tahunan karena statusnya NPWP-nya aktif seperti itu. Seberapa penting sih sebetulnya masyarakat memiliki NPWP ini, Mbak Caca atau Mas Budi?
Oke, jadi penting banget ya, karena kan kalau semisal kita punya penghasilan, otomatis dalam undang-undang juga mewajibkan atau bersifat tegas ya untuk membayar pajak seperti itu. Jadi untuk keberlangsungan negara juga untuk mengisi APBN, seperti yang Bu Sri Mulyani katakan, kalau semisal kita mencintai negeri ini, ya apapun yang bisa kita perbuat, salah satunya membayar pajak. Nah, untuk kewajiban NPWP itu sendiri kan sudah diatur undang-undang. Nah, mendengar sudah ada kewajibannya diatur di undang-undang. Nah, karena sifatnya memaksa, kalau diatur di undang-undang sifatnya memaksa, otomatis mau nggak mau kalau sudah punya penghasilan wajib tuh punya NPWP. Dengan catatan tadi Mbak Caca sudah dijelaskan kalau sudah memenuhi dua syarat tadi, subjektif dan objektif. Kalau subjektif berarti sudah punya NIK umurnya 18 tahun ke atas, dan objektif berarti ada penghasilan. Terus habis itu apa lagi Mbak Cacanya? Apalagi ya, kalau misalnya penting tuh ini di konteks perpajakan ya, itu kan sangat penting. Pasti kalau punya NPWP, kalau memang statusnya aktif dia harus lapor SPT. Kalau tidak lapor dikenakan denda sanksi sesuai Undang-Undang KUP pasal 17 ayat 1 nih, saya sampai apal. Untuk orang pribadi itu dendanya 100.000 Mas. Kalau untuk badan 1 juta. Itu ngeri banget ya. Kemudian itu harus ya berarti ya, apabila memang tidak ada penghasilan, itu bisa nanti ke kantor pajak melampirkan kenapa sih kok nggak ada penghasilan, misalnya pensiun nih salah satunya nih, itu bisa mengajukan yang namanya non-efektif. Tapi tidak serta-merta langsung di non-efektifkan ya Mas ya, ini ada prosesnya nanti kurang lebih 5 hari kerja. Tetap verifikasi atau penelitian. Nah, apabila NPWP di luar kami nih, itu kan pasti banyak banget nih, kayak untuk pengurusan A, B, C, D, E. Jadi menurut kami NPWP ini penting ya, apabila memang wajib pajak atau teman-teman semuanya ini sudah punya penghasilan. Karena kan juga di perusahaan pun walaupun tidak dikenakan pajak, pasti kan ditanya nih syaratnya, salah satunya pendaftar adalah punya NPWP. Seperti itu sih kalau di luar ya. Kalau di kami ya pasti itu punya NPWP harus lapor dong gitu. Masa orang pajak yang nggak punya NPWP ya. Tapi tadi Mas Budi dan Mbak Caca ya, ini kan kita masuk bulan lapor SPT ya, Januari sampai bulan Maret. Apa kemudian konsekuensi yang akan diterima teman wajib pajak ketika tidak melapor SPT? Oke. Saya atau Mas Budi nih? Nah, silakan jawab. Sama sih konsekuensinya kalau semisal kita lupa nih nggak lapor SPT tahunan atau terlambat. Itu ada sanksinya 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan, perusahaan seperti PT, CV, koperasi dan sebagainya, itu dendanya 1 juta. Nah, jadi kawan pajak kalau semisal lupa nih atau bingung atau cara pelaporannya seperti apa, nah itu diklasifikasikan dulu penghasilannya tuh dapat dari mana, sumbernya dari mana. Kalau kawan pajak bekerja sebagai karyawan atau pegawai swasta atau PNS, itu pelaporannya bisa pakai 1770S atau SS. Kalau secara online di DJP online berarti dengan e-filing. Kalau semisal non karyawan atau usahawan atau punya UMKM, nah itu pakai e-form atau 1770 seperti itu. Nah, sedangkan wajib pajak badan itu pakai 1771 sama juga pakai e-form PDF sama. Nah, kebetulan kan kita sudah buka Satgas SPT tahunan di KPP Pratama Semarang Candisari. Jadi kawan pajak bisa datang langsung dengan membawa bukti-bukti lampiran untuk pelaporan SPT. Kalau karyawan itu berarti bukti potong 17A1 atau A2-nya. Kalau untuk wajib pajak badan berarti laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi seperti itu. Itu kan tadi berbicara sanksi ya, konsekuensinya nih kalau kita nggak lapor nih, kadang males juga ya. Saya sempat nih sebelumnya udah ketemu juga sama Mas Budi, saya udah kena surat cinta ini sama KPP Candisari karena belum lapor. Apa kira-kira konsekuensi kalau saya nggak lapor misalnya? Kalau dari kami sesuai aturan ya, yang tadi saya sudah jelaskan, Undang-Undang KUP pasal 7 ayat 1 itu terlambat 1 hari itu dikenakan sanksi. Cuman tetap kami sebagai asisten penyuluh atau penyuluh KPP Pratama Semarang Candisari itu kan biasanya ada data ya bahwa WP ini itu belum lapor. Kita tetap selalu melakukan edukasi, asistensi dan sebagainya. Tapi gini Mas, sampai lupa itu kan rada-rada gimana ya Mas ya, karena sejujurnya kalau ini kan kita sering banget ngadain di Instagram kita ataupun kayak seperti kayak gini kan bisa mendengarkan ya, pasti langsung aduh aku harus lapor nih. Nah, yang jadi masalah tuh biasanya gimana cara lapornya, itu dia.
Kalau memang teman-teman dan kawan pajak yang mendengarkan ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari, jangan pusing-pusing deh ngurusin itunya. Langsung aja datang, kita ada satgas, jadi bisa dibantu seperti itu. Oke. Ini nanti berarti KPP Semarang Candisari bisa menjamin yang lupa datang aja langsung dibantu sampai selesai. Iya, betul. Sudah jalan itu. Tadi kita berbicara mengenai lapor SPT nih, karena masih bulan-bulannya ya. Jangan sampai lewat nanti kena tadi lewat 1 hari besok lumayan juga itu. Ya kan? Tapi apa kira-kira yang perlu dipersiapkan kawan pajak nih untuk lapor SPT ini? Mbak Caca atau Mas Budi? Oke, mungkin saya Mas Budi ya. Ladies first ya. Jadi untuk kawan pajak yang memang sebagai wajib pajak orang pribadi ya, ini ada 2 kan. SPT tahunan itu ada OP dan badan, atau orang pribadi dan badan. Apabila memang orang pribadi, berarti yang diwajibkan untuk dibawa untuk khusus pegawai ini dibedakan lagi nih Mas. Kalau untuk pegawai dia harus punya bukti potong dari kantornya. Kalau misalnya enggak, ternyata kantor saya tidak ada bukti potong, oh ya tidak apa-apa, nanti dihitung aja dalam setahun kira-kira berapa. Itu kalau di bawah PTKP. Tapi kalau di bawah 60 juta. Kalau nanti di atasnya itu wajib ada bukti potongnya karena harus diinput seperti itu. Kemudian bahannya itu ya bukti potong. Kemudian kalau mau udah pernah online nih, itu harus pakai EVIN. Apabila lupa EVIN bisa cetak ulang EVIN di KPP. Jadi jangan ragu kawan pajak, lupa EVIN bisa cetak ulang EVIN di KPP ya. Kemudian ada lagi misalnya kartu keluarga. Kalau memang lupa NIK-nya keluarganya kan harus diisi itu Mas. Dan jangan lupa untuk ngelis atau mencatat ya harta dan hutangnya, karena memang itu dibutuhkan untuk pengisian SPT tahunan. Kemudian kalau untuk badan ini minimal wajib pajak badan ini ada laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Kalau ada penyusutan yang dilampirkan. Seperti itu sih garis besarnya sih. Oke, itu untuk yang perorangan juga ya dan seperti badan. itu. Kalau dan badan. Badan ya. Kalau misalnya ada yang kurang ini, bisa tetap melapor atau bagaimana? Kalau kurangnya apa nih Mas? Misalnya ternyata EVIN-nya lupa, berarti harus ke kantor dulu nih untuk memperbaharui EVIN-nya. Oke, baik. EVIN itu kan selamanya ya Mas ya. Lupa kan wajar karena ini lapornya 1 tahun sekali. Saya juga kadang gitu lupa. Nah, bisa saja kalau misalnya kawan pajak sudah bisa nih melapor SPT secara pribadi ya, misalnya pribadi itu sendiri gitu ya, bisa nanti WA aja ke KPP Pratama Semarang Candisari, tapi khusus untuk wajib pajak KPP Pratama Semarang Candisari ya, nge-WA untuk minta EVIN atau cetak ulang EVIN di nomor WA-nya KPP yang resmi. Kemudian kalau memang emergensi banget dan pengen langsung ke KPP, bisa nanti ke loket TPP dan minta cetak ulang EVIN bisa. Yang penting jangan lupa membawa NPWP dan KTP. Oke, ini ada pendengar kami dari WhatsApp, ada Mas Wahyu. Saya mahasiswa di Undip Semarang, saya pendatang dari luar Semarang. Apakah saya wajib juga melaporkan pajak? Nah, ini kata Mas Wahyu, ini bagaimana? Kalau dilihat sih mungkin mahasiswa belum punya penghasilan ya, baca Mas Budi ya. Apakah harus lapor juga? Oke, baik. Banyak yang berpikir bahwa mahasiswa belum punya penghasilan. Jangan salah. Iya, mereka bisa menjadi kalau di online itu kan sebagai yang dapat VV untuk produksi dan endorse-nya. Atau mungkin punya usaha dengan teman-temannya, misalnya bikin keripik dan lain sebagainya. Jadi apabila Mas Wahyu memang sudah punya NPWP dan ataupun memang belum punya NPWP tapi punya penghasilan, silahkan membuat NPWP dulu. Intinya kalau belum punya NPWP tapi ada penghasilan, silahkan membuat NPWP. Kalau sudah punya NPWP nih harus wajib lapor apabila memang aktif ya. Kan ada juga yang misalnya dulu Mas Wahyu punya pekerjaan ataupun usaha lah ya, usaha sebagai mahasiswa, terus tiba-tiba usahanya lagi down nih, belum ada lagi karena COVID misal. Itu pernah mengajukan NE, berarti tidak wajib lapor. Tapi kalau belum pernah mengajukan NE ke kantor pajak ya, itu berarti aktif dan statusnya aktif dan harus lapor SPT tahunan seperti itu. Kalau yang dia belum punya penghasilan, mahasiswa belum punya penghasilan tapi sudah, wah ini tergerak hatinya buat daftar NPWP, saya harus punya, karena saya juga dulu gitu ya. Karena teman-teman saya banyak anak manajemen, jadi mereka bikin NPWP, saya ikut-ikut deh gitu. Meskipun saya belum punya penghasilan, wajibkah lapor SPT juga? Kalau misalnya belum punya udah punya NPWP, sudah punya NPWP, tapi tidak ada penghasilan, wajib lapor, nanti dinihilkan. Pokoknya intinya kuncinya apabila memang punya NPWP dan statusnya aktif itu wajib lapor.
Kalau tidak kan kena denda ya. Iya. Kemudian kalau dia belum punya NPWP tapi punya penghasilan, yuk Mas Wahyu bikin NPWP. Iya. Itu yang menjadi catatan penting ya Mbak saya. Tapi apalagi nih untuk lapor SPT ini biasanya yang mungkin sering terlewat oleh teman wajib pajak nih, kawan pajak ya, kawan pajak sering terlewat mungkin dari Mas Budi atau Mbak Caca. Boleh, saya ganti. Boleh. Oh, jadi saya ya. Jadi kalau kawan pajak yang sering terlewat itu adalah Evin. Jadi Evin lupa terus nyimpannya di mana. Kadang kan kita nulisnya di kertas tuh. Kadang bisa ketuingsut bahasa Jawanya ya. Ketuingsut hilang atau entah ditaruh di mana, entah kemana. Nah itu bisa minta lagi tuh di kantor pajak. Terus di samping itu bisa juga yang lupa adalah passwordnya. Betul, password di JP Online. Saya udah di spill sama Mbak Caca. Jadi password di JP Online itu pasti kita lupa karena setahun sekali ya. Iya. Nggak luput juga ya, sebagai pajak juga lupa passwordnya ya. Jadi kalau semisal lupa password, kawan pajak bisa pakai Evin itu tadi setelah dapat. Selain itu juga bukti potong. Jadi bendahara atau bagian keuangan perusahaan itu kadang lupa bagiin atau mungkin agak mepet nih sampai ke batas akhir pelaporan. Nah itu biasanya kita lupa untuk minta. Nah kawan pajak yang sudah bekerja itu jangan lupa untuk minta bukti potongnya dari pemberi kerja supaya bisa laporan. Terus habis itu yang lupa adalah bukan lupa sih, ada juga yang belum tahu nih terkait undang-undang HPP itu, yang UMKM khususnya ya, untuk yang non karyawan. Nah untuk yang penghasilan atau omsetnya masih di bawah 500 juta itu tidak dikenai pajak. Jadi kayak mahasiswa tadi yang penghasilan atau brutonya atau penghasilan kotor dalam setahun belum mencapai 500 juta, itu berarti belum kena pajak atau belum bayar pajak 0,5%. Jadi tinggal laporan aja, nanti dilampirkan daftar penghasilan bruto setiap bulan yang menyatakan kalau masih di bawah 500 juta. Gitu. Tapi nih Mas Budi, Mbak Caca ya, apa aja sih yang harus dilaporkan ketika lapor SPT ini? Apakah semua harta yang kita punya, semua harta, mungkin punya apa ya? Keluarga juga harga berharga ya. Begitu, apa aja kira-kira yang harus dilaporkan selama bulan lapor SPT ini? Oke, jadi yang dilaporkan itu selain penghasilan kita ya. Jadi selain penghasilan ada juga harta. Jadi harta itu macam-macam ya. Ada yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi yang zaman sekarang ada NFT, ada mungkin kripto. Nah itu kan salah satu aset yang tidak berwujud. Terus di samping itu kalau misal ada barang atau mungkin animator atau yang menurut wajib pajak itu adalah bernilai atau berharga atau bisa dinilai secara material, itu bisa dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Di samping itu juga ada hutang. Jadi wajib pajak bisa melaporkan hutang, baik hutang di bank, bisa KPR atau mungkin bisa kartu kredit. Ya itu juga bisa termasuk dalam hutang. Itu dilaporkan juga. Kalau anggota keluarga karena termasuk yang berharga ya. Nah makanya ada. Oh ada juga beneran ini. Ada. Jadi di SPT ada kolom tersendiri untuk daftar anggota keluarga. Jadi bagi kawan pajak yang sudah menikah bisa ditulis nama istri, nama anak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kan biasanya kalau udah ini saya sendiri juga merasa hal seperti itu ya, hubungannya sama pajak. Aduh nanti semua harta saya dipajakin nih. Kalau yang ngumpet-ngumpetin gitu ada nanti kena sanksinya nggak? Misalnya tanah yang di sini nggak usah dicantumin deh gitu, atau emas yang sekian gram nggak usah dicantumin deh gitu. Ini gimana ini dari dinas pajak sendiri? Mbak Caca? Boleh. Mas Budi juga boleh. Jadi kalau kawan pajak merasa kalau kalau saya nggak nginput atau melaporkan semuanya gimana ya, apa konsekuensinya ya. Nah sebetulnya malah salah itu. Jadi kalau semisal kawan pajak melaporkan tidak benar, lengkap, dan jelas. Nah ada 3 nih, lengkap, benar, dan jelas. Nanti bisa dikenai PPh lagi nih. Nah atau dikenai sanksi ya kalau semisal melaporkan tidak lengkap, jelas, dan benar. Jadi kawan pajak itu harus melapor sesuai dengan harta yang dimiliki. Karena kalau semisal ada yang tidak dilaporkan, semisal beli mobil nih, kan dapat faktur pajak tuh. Nah dari kantor pajak kalau semisal ada data pihak ketiga, kita bisa nanya ini, kok bisa beli mobil, kok bisa beli tanah, ini uang dari mana? Kok di SPT nggak termuncul nilai segini? Semisal nih kita punya penghasilan
400 juta setahun katakanlah, tapi punya mobil Alphard. Nah, Alphard kan bisa 1 M-an tuh. Nah, sisanya 600 juta uang dari mana? Nah, kalau nggak dilaporin di SPT tahunan, kita nggak tahu, kita pasti akan konfirmasi. Jadi 600 juta atau bisa beli mobil Alphard ini uang dari mana seperti itu? Apakah dari utang? Dicek lagi di SPT. Tercantum nggak utang di bank 600 juta misalnya atau 1 M? Kalau nggak ada, kita akan klarifikasi lagi. Dari uangnya dari mana seperti itu? Apakah hasil dari yang belum dilaporin usahanya kah, atau mungkin apa ya, apapun itulah ya. Jadi bisa jadi cross check juga. Jadi selama ada data ketiga dari kantor pajak, kita bisa nanyain ke wajib pajak. Patut dicurigai. Curigai jadinya, loh kok ada aset ini tapi kok di SPT tidak ada gitu Mas. Berarti pada prinsipnya lapor SPT ini jujurlah sejujur-jujurnya pada Dirjen Pajak gitu jadi ya. Bukan dipajaki lagi ya Mas ya. Jadi untuk melihat penghasilan kita sama aset dan hutang itu sesuai nggak sih, logis nggak sih, gampangnya seperti itu. Iya, jadi masih ingat nggak Mas dan Adik Budi ataupun dengan kawan pajak yang ada yang masih mendengarkan nih, ingat nggak program TA dan PPS zaman dulu? Itu kan juga salah satunya adalah penghasilan yang atau aset yang belum dilaporkan. Nah, itu jadi kenanya lebih besar lah intinya gitu. Jadi memang harus sewajarnya ataupun sejujur-jujurnya ya, harus menginput yang apa yang kita punya di kolom aset dan kolom hutang. Jadi atau nanti sesuatu saat akan ada PPS jilid kedua ataupun yang kemana kan jilid 2 atau 3 ya, itu nanti biar tidak ada pajak yang harus kita bayarkan dari yang itu. Soalnya ada juga yang tadi dibilang sama Mas Budi, kita bisa menyurati WP terkait dengan data keterangan lain yang sudah pernah terjadi gitu. Iya, betul sekali. Itu ya pendengar Elsinta pada siang hari ini, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, terbukalah karena tidak semua juga dikenain pajak ya Mbak Caca dan Mas Budi. Yang menarik lagi nih untuk mempermudah masyarakat, akhirnya ada penyesuaian, yaitu perubahan NPWP yang memang kalau saya perhatikan nih, saya sambil pegang kartu NPWP saya, nomornya cukup panjang, ada titiknya, ada stripnya. Aduh, ini merepotkan, memang harus dihafal. Belum lagi kalau kartunya harus dibawa kemana-mana, dompet saya aja udah tebel begini. Alhamdulillah sih banyak kartunya ya, sama struk. Ditambah dengan kartu ini, aduh semakin tebel. Tapi memang bagaimana proses dari perubahan NPWP menjadi NIK ini, Mbak Caca atau Mas Budi? Oke, malah kelihatan. Ya, mungkin pengantarnya aku dulu kali ya. Oke, baik. Jadi itu awal mulanya memang ada PMK 112 tahun 2022, itu yang harus dimulai di tanggal 14 Juli 2022 itu memang harus diwajibkan NIK menjadi NPWP sebagai pemadanan. Nah, dan juga ada progres nasional nih yang sampai sekarang yang kita harus ketahui bahwa di tanggal 14 Februari 2023 itu masih ada beberapa persen, 11% yang perlu dikonfirmasi. Jadi itu datanya ditemukan tapi harus dikonfirmasi benar nggak sih nicknya ini atas nama Bapak A itu ini gitu. Dan juga 22% itu perlu dimuktahirkan. Jadi tidak ditemukan. Bisa jadi ada perubahan dari sebelum EKTP itu ya, menjadi EKTP itu ada perubahan NIK. Jadi gimana pun caranya kita semua tuh harus memadankan menjadi NPWP seperti itu. Nah, pada PMK saat diturunkan itu kapan sih dimulainya? Tanggal 14 Juli. Dan kapan sih harus harus sama? Itu di akhir Desember atau akhir tahun 2023, karena 1 Januari 2024 itu NIK menjadi NPWP akan digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. 1 Januari 2024. Iya, betul. Dan kedepannya nanti Indonesia akan menggunakan satu pintu, yaitu NIK tadi. Jadi gak usah banyak-banyak kartu A, B, C, D, E gitu ya Mas ya, yang tadi Mas sebutkan juga, biar dompetnya gak tebel. Kartu dong, duit dong yang tebel ya. Itu seperti itu. Betul. Tapi terkadang saat melakukan pemadaman itu nggak selalu lancar ini ya Mas ya, nggak langsung valid lah ya, atau centang hijau gitu. Jadi memang ada beberapa yang tadi saya sebutkan, mungkin itu data dengan dukcapil tidak sama, mungkin namanya aja berpengaruh loh Mas. Kalau misalnya dulu tuh salah nama gitu ya, itu juga berpengaruh, atau kurang spasi gitu juga berpengaruh. Nah, bisa kendala itu kita bantu sejauh KPP bisa bantu, bisa datang ke KPP. Tetapi apabila KPP belum bisa membantu, mungkin wajib aja harus ke dukcapil untuk menanyakan apakah data ini sudah sesuai. Seperti itu sih Mas. Kalau dari saya, mungkin kalau dari Dek Budi, Mas Budi. Oke, tadi kan Mbak Eca udah spill nih progres nih dari nasional, dari Indonesia ya, udah berapa persen yang sudah pemadanan NIK jadi NPWP.
Nah, dari yang sudah valid itu ada 46 juta. Jadi 46 juta penduduk Indonesia yang punya NPWP sudah sama nih data antara yang di kantor pajak sama yang di Disdukcapil. Jadi NIK-nya valid, namanya valid. Terus yang perlu dikonfirmasi yang 11% itu ada 7 juta. Jadi datanya udah ada nih dari Disdukcapil, cuma masih perlu dikonfirmasi lagi sama wajib pajak. Apakah NIK-nya benar ini, namanya benar, nama, gelar, dan lain sebagainya. Terus yang perlu dikonfirmasi ini masih kosong NIK-nya. Biasanya karena ada program pemulihan ekonomi nasional, itu di jabatan, artinya di jabatan itu dibuatkan NPWP dari kantor pusat yang menerima bantuan. Nah, itu kan biasanya NIK-nya masih kosong atau yang KTP-nya masih sebelum EKTP. Jadi formatnya masih formatnya lama. Terus kalau misalnya kita pindah tempat tinggal atau domisili itu kan nomornya pasti ganti kalau dulu. Kalau sekarang tetap nomor NIK-nya tetap nggak berubah. Nah, itu masih ada 15 juta. Jadi masih banyak banget. Nah, ketika wajib pajak mau pemuktahiran atau pemadanan NIK itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi wajib pajak tinggal buka DJP online, terus pindah ke menu tab profil, terus dicek NIK dan namanya apakah sudah benar atau belum. Kalau masih kosong atau ada keliru atau tipe atau salah ketik, tinggal diganti sendiri dan klik validitasnya. Ketika sudah diklik validitasnya, sudah centang hijau, baru klik ubah profil. Nah, itu sudah selesai. Jadi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit aja, Mas. 5 menit aja ya? 5 menit aja. Ketika sudah login, cek profil, validitas, klik ubah profil, selesai. Jadi udah bisa pakai NIK atau NPWP untuk dalam perpajakan ya. Seperti itu. Oke. Ini tapi bagaimana prosesnya selain tadi bisa online berarti ya merubah NPWP jadi NIK. Berarti saya juga bisa nih ya. Bisa online, Mas. Kalau misalnya mau melakukan perubahan tapi biasanya kan orang tua gitu kan agak mungkin gaptek ya kalau kita bahasanya ya, Mbak Caca, Mas Budi ya. Kemana bisa mengadu untuk merubah NPWP-nya menjadi NIK. Tapi sebelumnya kita ada pendengar ini ya. Ada Mbak Dita dari Semarang mau bertanya langsung. Selamat siang Mbak Dita. Ini mau nanya, kan terkait dengan pendaftaran NPWP itu kan ada menyebutkan dengan NIK. Nah itu kalau misalnya dengan NIK-nya didaftarkan, apakah udah terintegrasi dengan sendirinya atau hanya perlu ngasih NIK atau gimana? Oke, baik. Ada lagi mungkin Mbak Dita yang mau ditanyakan? Udah itu dulu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dita. Mungkin bisa langsung dijawab nih. Oke, bagus banget ya. Caca. Oke, bagus banget ya pertanyaannya nih. Nah, kalau semisal kawan pajak atau wajib pajak yang mendaftar NPWP di masa peralihan nih. Jadi kita menyebutnya masa peralihan dari 14 Juli 2022 sampai 31 Desember 2023. Jadi pada saat pendaftaran NPWP di masa peralihan, itu ketika kita mendaftar NPWP akan diberikan dua, satu nomor NPWP dan satu NIK yang digunakan untuk perpajakan. Jadi sudah otomatis valid nih NIK-nya ketika pada saat kita mendaftar memasukkan NIK itu bisa menggunakan dua-duanya sekaligus. Nah, lain cerita yang pendaftarannya sebelum masa peralihan, artinya sebelum 14 Juli 2022. Nah, itu perlu dikonfirmasi lagi untuk NIK-nya seperti itu. Jadi untuk Mbak Dita, kalau pendaftarannya di masa-masa peralihan seperti ini, nggak usah pemuktaran data atau pemadanan NIK karena pasti sudah diberikan dua tadi. NIK sudah valid dan NPWP 16 digit. Berarti tetap keluar nanti NPWP-nya ya, baca NPWP dan NPWP 16 digit dan NIK. Gitu Mas, ada dua nanti. Baik. Tadi pertanyaan saya nih, kemana nih bagi mereka yang mungkin keterbatasan tidak bisa mengakses daring untuk perubahan NIK menjadi NPWP menjadi NIK? Kalau untuk KPP Pratama Semarang Candisari ini khusus ya Mas ya. Saya juga kurang tahu kalau untuk yang lainnya, tapi dari kami layanan ini kami selalu beritakan ya ketika kami melakukan kelas pajak. Terus ketika kami sedang menghadapi WP ataupun helpdesk ya yang di KPP, kita juga selalu mengingatkan untuk NIK menjadi NPWP. Kalaupun misalnya tersusah untuk datang ya karena mungkin kan posisinya jauh atau kayak gimana, bisa menghubungi WhatsApp resmi KPP, nanti kita bisa bantu. Terus bisa melalui AR-nya, misalnya wajib pajak ini sering banget komunikasi sama AR-nya, bisa juga. Ataupun dengan kami sebagai penyuluh juga bisa. Jadi jangan khawatir, wajib pajak KPP Pratama Candisari apabila memang ada kendala
tidak harus NIK menjadi NPWP ya Mas ya. Misalnya perpajakan pun bisa WhatsApp resmi ke KPP kami. Seperti itu sih Mas. Oke. Ini senada mungkin tadi sama Mbak Dita ya, dari Semarang ada Pak Ruri di WhatsApp kami dari Semarang Selatan. Berarti nanti setiap bikin KTP langsung terdaftar menjadi wajib pajak. Benar demikian Mbak Caca, Mas Budi? Oke. Iya. Jadi kita ini ya, sabar dulu ya gantian. Iya. Jadi kalau untuk Pak Ruri tadi, jadi bukan serta-merta ya, atau punya anak lahir nangis, nah itu enggak langsung punya NPWP. Jadi tetap harus melihat syarat subjektif dan objektif tadi. Kalau sudah punya NIK tadi kan subjektif, tapi untuk ketentuan 18 tahun kan belum kalau masih bayi. Terus habis itu penghasilan, kalau masih bayi kan berarti belum ada penghasilan. Jadi menunggu mendaftar NPWP dulu ketika mendaftar NPWP ketika kedua subjek dan objektif sudah terpenuhi. Betul. Baik. Kemudahan apa sebetulnya ketika NPWP ini berubah menjadi NIK, Mbak Caca atau Mas Budi? Kalau dari kami layanan perpajakan ya Mas ya. Jadi untuk mengakses layanan perpajakan ini kan membutuhkan yang namanya login dan lain sebagainya. Itu nanti kalau misalnya NPWP-nya lupa dan lain sebagainya sudah bisa. Tapi nanti ke depannya Indonesia ini akan menjadi satu pintu. Jadi semuanya akan menggunakan nih lebih gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kelewat nih, apabila wajib pajak kelewat, yang namanya orang wajib lupa ya Mas ya, wajar lah ya. Kelewat tidak mengupdate atau melakukan pemadaman sampai dengan akhir tahun 2023 ya, itu nanti di 1 Januari 2004 tidak bisa mengakses layanan perpajakan untuk di internal kami. Oke, baik. Berarti memang sistem sudah berjalan, hanya tinggal kita bagaimana mau daring atau datang langsung aja ke KPP merubah. Yang sudah punya, yang belum ya berarti tinggal menikmati proses saja ya, berarti Mbak Caca dan Mas Budi. Baik. Sudah masuk nih beberapa pertanyaan di WhatsApp kami. Kami juga masih mengundang Anda ya pendengar ya untuk langsung bertanya via direct telepon. Kami buka di line telepon kami 02476489100 yang mau bertanya langsung, atau pesan singkat WhatsApp juga di 087721109100. Ada Pak Yani dari Tembalang nih. Saya datang dari luar Semarang, saya lupa EVIN, bisa lupa password, lupa EVIN, bisa dilakukan di Semarang tidak ya? Kemudian ada Bu Susi dari Ngalian. Ada pos yang mudah untuk perubahan NPWP menjadi NIK, tadi mungkin sudah dibahas ya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Dan ada Pak Ahmad nih dari Banyumanik, bisa dijelaskan cara mengatasi EVIN yang lupa. Sama mungkin senada sama Pak Yani. Gimana nih cara simpelnya mungkin, karena bapak-bapak, ibu-ibu juga, guys kita aja yang masih muda sering lupa. Silakan Mbak Caca atau Mas Budi. Oke, siap. Terkait lupa EVIN, lupa password itu kan wajar ya Bapak Ibu ya, atau kawan pajak. Untuk karena ini khusus ya, karena udah di Elsinta, monggo silahkan bisa WA ke KPP kami di 081234564517. Ini juga nomor cantik, jadi gampang dihafal. Nah nanti di situ silahkan ketik nanti cari yang EVIN ya, kan ada itu kan pakai robot ya, nanti klik nomor EVIN, kemudian baru masukkan NPWP-nya Bapak atau Ibu atau kan pajak. Jadi nanti kita bantu untuk cetak ulangkan. Jadi tidak perlu ke kantor pajak, bisa melalui WA kami, tidak apa-apa. Oke. Selain WA mungkin ada akses lain nih bagi kawan pajak atau pendengar Elsinta untuk tadi mengetahui mungkin info terkini, bagaimana mengatasi lupa EVIN atau password, Mas Budi atau Mbak Caca? Oke, menambahkan ya Mbak Caca ya. Tadi kan saluran untuk WhatsApp di 081234564517. Ada juga di Twitter nih di @kringpajak. Itu bisa untuk menanyakan EVIN, atau juga bisa call center kita di kantor pusat DJP di Kring Pajak 1500-200. Oke, selain itu ada juga lewat email nih. Jadi kawan pajak kalau mau nanya EVIN atau lupa EVIN lewat email di kpp.517@pajak.go.id. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab terkait tipsnya nih. Apa tipsnya? Jadi tipsnya kawan pajak kalau sudah aktivasi EVIN bisa disimpan di kontak HP. Jadi kawan pajak tambah aja kontak di daftar telepon Bapak Ibu atau kawan pajak, dikasih nama EVIN pajak atau EVIN aja boleh. Terus nomornya adalah nomor EVIN itu tadi.
Jadi kalau misalnya tahun berikutnya kalau lupa password DJP online atau lupa EVIN atau lupa password atau dan email, itu bisa di-reset sendiri dengan melihat EVIN yang sudah tersimpan di kontak HP. Terus selain itu tadi kalau semisal saya di luar Semarang terus tinggal di Semarang saat ini merantau, apakah bisa minta aktivasi EVIN di KPP Semarang Candisari? Itu bisa untuk wajib pajak orang pribadi ya. Jadi wajib pajak orang pribadi bisa melakukan aktivasi atau lupa EVIN di semua kantor pajak terdekat. Bisa lewat email ataupun WA yang sudah disediakan oleh masing-masing KPP nih. Kalau Candisari nih berarti warga Candisari mana aja berarti ini wilayah hukumnya? Wilayah hukumnya. Wilayah kerjanya di Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Candisari dan Banyumanik. Ada 4 wilayah kecamatan. Kemana bisa warga 4 kecamatan ini tadi melapor, Mas Budi? Ada WhatsApp khususnya mungkin? Iya, betul. Nah, kalau untuk aktivasi EVIN tadi di 081 234 564 517. Kalau terkait pemadanan NIK NPWP itu bisa di 081 234 5651774. Jadi 4-nya di akhir di sini di belakang ya. Baik. Seperti itu. Ini sudah ada lagi pendengar? Ada Mbak Ayu dari Gunung Pati. Selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang, Mas. Iya, silakan Mbak Ayu, mau bertanya apa nih mengenai pajak? Ini saya mau bertanya, Mas. Saya kan kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Apakah bisa melakukan pelaporan pajak di hari Sabtu atau Minggu? Betul. Iya. Ada lagi mungkin Mbak Ayu? Udah, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu ya. Ini pekerja yang dari Senin sampai Jumat. Yang kerja di pajaknya juga Senin sampai Jumat. Silakan Mbak Caca atau Mas Budi. Boleh izin menjawab ya Mbak Ayu ya. Ya memang saya juga Senin sampai Jumat ya Mbak Ayu. Nah, kalau terkait ini fasilitasnya kan sudah ada, yaitu melaporkan melalui online ya Mbak Ayu ya. Jadi saran kami Mbak Ayu bisa melakukan secara online SPT tahunannya, jadi tidak perlu ke KPP untuk melaporkan. Tetapi kalau misalnya nih ragu bagaimana sih cara dan lain sebagainya, bisa nanti WhatsApp KPP terdaftar, terus minta tutorialnya juga ada di Google, YouTube ya, di YouTube pun juga ada. Jadi jangan ragu, intinya bisa lapor di mana aja menggunakan e-filing ataupun e-form ya, secara online, seperti itu sih. Baik. Izin Mas menambahkan ya, itu terkait yang tadi EVIN dan password ya. Terkadang ini kawan pajak suka lupa kalau password adalah EVIN. Oh iya. Iya. Jadi mengingatkan kembali bahwa EVIN itu bukan password. Bisa jadi membuat passwordnya sama ya. Tapi EVIN itu adalah sarana atau token ya. Number itu yang untuk bisa mereset email dan password. Berarti kalau lupa email, lupa password baru hubungannya sama EVIN. Tapi kalau email dan passwordnya masih ingat, EVIN dilupakan juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Ya, intinya seperti itu. Kadang suka kebalik-balik dan taunya itu. Ya, itu aja sih. Terakhir mungkin ini Mbak Caca, Mas Budi, mungkin dua-duanya bisa memberikan imbauan nih bagi pendengar El Sinta atau kawan pajak yang ini mumpung masih bulan SPT dan tadi masih proses juga perubahan NPWP menjadi NIK. Silakan satu-satu mungkin. Oke, baik. Mungkin saya SPT tahunan ya, nanti Mas Budi NIK ya. Oke, siap. Baik, jadi memang di tahun ini kita harus melaporkan SPT tahunan ya. Nah, salah satunya adalah SPT tahunan orang pribadi yang harus dilaporkan maksimal atau jatuh temponya ini di tanggal 31 Maret. Tetapi diingat kawan pajak dan teman-teman yang sudah mendengarkan ini, jangan lapor mepet-mepet. Intinya itu ya. Kemudian untuk wajib pajak yang memang badan atau punya usaha dan lain sebagainya, punya NPWP dan wajib lapor, itu paling lambat akhir April atau tanggal 30 April. Jangan sampai mepet-mepet juga. Kalau misalnya wajib pajak untuk orang pribadi atau badan yang terlambat, misalnya melaporkannya untuk orang pribadi itu di awal April, gitu ya, itu akan dikenakan denda atau sanksi administrasi sebesar 100.000. Sedangkan untuk wajib pajak badan, apabila telat melapornya di 1 Mei gitu ya, dia akan kenakan denda 1 juta. Jadi eman-eman dendanya, makanya kita harus lapor, segeralah lapor. Seperti itu kalau untuk SPT tahunan. SPT tahunan. Dan tadi ya, sejujur-jujurnya. Iya, betul. Dari Mas Budi. Oke, saya menambahkan sedikit di SPT ya. Nanti kawan pajak bisa menyiapkan bukti potongnya bagi yang pegawai atau
karyawan atau ASN, habis itu daftar anggota keluarga, daftar aset dan hutang. Lalu pelaporannya bisa manual atau online. Jika sudah pernah online, berarti diteruskan online. Jadi untuk wajib pajak yang bekerja di hari Senin sampai Jumat, itu bisa laporan di hari Sabtu maupun Minggu. Karena sudah bisa dilaporkan secara online dengan e-filing atau e-form. Nah, tutorial panduannya ada di YouTube resmi di Dijen Pajak RI, bisa dicek. Kalau kesulitan bisa WA ke KPI terdaftarnya, kalau dicari-cari di 081 234 564 517. Nah, untuk pemadanan NIK ini gampang banget, tinggal online aja lewat DJP online. Mumpung ini masa musim-musimnya pelaporan SPT, jadi sebelum melapor SPT kita bisa pemadanan NIK tuh di menu profil, habis itu dicek NIK dan namanya dan klik validitas. Setelah dicek validitasnya centang hijau, lalu klik ubah profil dan selesai. Apabila ada kendala bisa WA ke KPP terdaftarnya. Kalau terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari bisa di 081 234 5174. Jadi digit 4-nya di terakhir. Atau bisa juga datang ke KPP terdaftarnya untuk pemuktahiran data di loket TPT apabila mengalami kendala. Lalu untuk NIK menjadi NPWP ini batas akhirnya sampai 31 Desember 2023. Jadi jangan sampai terlewat. Nanti kalau semisal terlewat di tahun 2024 masih bisa diberikan kesempatan untuk pemuktahiran data, tetapi di loket TPT seperti itu. Oke, langsung datang ya berarti. Langsung datang. Resikonya ya. Iya, seperti itu. Baik, setelah ini mungkin ada yang banyak yang saya harus lakukan. Pertama merubah NPWP karena saya sudah punya menjadi NIK dan saya belum lapor. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Setelah ini saya akan lapor. Begitu pendengar ya, yang belum lapor SPT segera lapor mumpung belum habis nih masa waktunya. Nanti sayang 100.000. Mendingan dikasih buat saya. Atau Mbak Caca atau Mas Budi mau? Baik. Demikian itu tadi pendengar Radio Talk bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Terima kasih banyak Mbak Caca dan juga Mas Budi sudah berbagi mengenai perpajakan nih pada siang hari ini dengan pendengar El Sinta Semarang. Lain waktu kita jumpa lagi ya Mbak Caca dan Mas Budi. Demikian pendengar Radio Talk El Sinta Semarang. Saya Muhammad bin Jaidin pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.